Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru Rahmauda Putranto. Sebelumnya Pak Guru buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Ini kita masih harus waspada di tengah pandemi COVID-19 yang kelihatannya belum mereda. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring, di mana nanti kita akan membahas tentang makanan khas daerah di Indonesia. Nah, makanan khas itu apa? Wah, makanan khas adalah makanan yang menjadi ciri atau kebanggaan masyarakat di suatu daerah. Nah, makanan khas ini biasanya sangat mewakili daerah-daerah tertentu lah. Misalnya ini ada gudeg, kemudian ada soto, ada pecel dan lain-lain. Nantinya kita bahas di materi ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya, berdoa kita kali ini bukan berdoa mau makan ya, tapi kita berdoa mau belajar. Oke anak-anak, silahkan kita di posisi berdoa, kemudian Pak Guru pimpin menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selanjutnya anak-anak, seperti janji Pak Guru akan membahas tentang makanan. Nah, makanan yang pertama adalah makanan yang bernama mie Aceh. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu ya kalau mie ini menjadi makanan khas dari Provinsi Aceh. Nah, ini ciri-cirinya mie Aceh itu minyak kuning tebal dengan irisan daging yang disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Makanan ini benar-benar kaya akan bumbu anak-anak. Kalau dilihat dari gambarnya, wah ini menggoda sekali ya. Terlihat dari kemilau bumbu-bumbu yang menyirami mie Aceh ini. Oke, itu mie Aceh. Selanjutnya di sini ada Bika Ambon anak-anak. Kemarin Pak Guru sempat membahas Bika Ambon dan ternyata Bika Ambon itu bukan berasal dari kota Ambon yang ada di Maluku sana anak-anak, tapi Bika Ambon ternyata berasal dari kota Medan. Nah, Medan adalah ibu kota Sumatera Utara. Jadi Bika Ambon ini menjadi makanan khas dari Sumatera Utara. Nah, Bika Ambon ini sangat enak anak-anak. Biasanya dijual dengan berbagai macam rasa. Ada rasa durian, kemudian ada rasa keju. Kalau kita mengicipi Bika Ambon ini, rasanya adalah manis dan lembut anak-anak. Ini ada di daerah kita, kalian bisa mencicipinya ya anak-anak. Oke, selanjutnya anak-anak ada rendang anak-anak. Nah, kalian pasti sering mendengar rendang di iklan mie goreng instan itu ya. Nah, ternyata mie goreng instan itu membuat rasa rendang karena rendang merupakan makanan khas yang berasal dari kota Padang anak-anak. Nah, kota Padang itu berada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi rendang merupakan makanan khas dari Sumatera Utara. Rendang ini menjadi makanan favorit anak-anak. Terbukti ketika kalian masuk ke warung makan Padang, kalian pasti menemukan menu rendang ini. Rendang itu biasanya terbuat dari daging sapi anak-anak, enak sekali. Lanjut, wah kalau ini biasa kita lihat penjual-penjual dengan gerobak seperti ini kalau sedang ada upacara Waisak anak-anak. Kalau di Waisak itu kan biasanya ada pameran. Oh iya, kalau nggak di Waisak, ketika ada pameran-pameran itu biasanya ada yang jual kerak telur anak-anak. Nah, kerak telur ini bentuknya seperti ini, seperti telur dadar. Tapi bukan telur dadar yang hanya menggoreng telur saja, tapi di sini ada ketan putihnya anak-anak. Nah, ketan putih itu digoreng bersamaan dengan telur. Nah, kemudian di atasnya itu diberi kelapa sangrai anak-anak. Nah, ini kelapa sangrai biasanya ada di toples besar ini. Nah, di atasnya itu diberi bawang goreng. Wah, rasanya pasti enak sekali anak-anak. Nah, ini kerak telur berasal dari Provinsi Jakarta.
Nah, kerak telur itu merupakan makanan khas orang-orang Betawi, anak-anak. Orang-orang Betawi itu orang-orang asli dari Jakarta. Selanjutnya ada lumpia, anak-anak. Wah, kalau bentuk-bentuk seperti ini pasti kalian sering lihat di pasar ya, anak-anak. Di penjual-penjual makanan itu biasanya kalian akan melihat lumpia ini. Nah, lumpia ini merupakan makanan khas provinsi kita. Nah, makanan khas provinsi kita ada di provinsi mana ya? Oh, betul sekali, kita ada di provinsi Jawa Tengah. Jadi lumpia ini menjadi makanan khas provinsi Jawa Tengah dan biasanya kita jumpai di kota Semarang. Wah, ini kalau dideskripsikan anak-anak, ini dibungkus dengan kulit mentega atau kulit tepung terigu yang sudah dibuat tipis, kemudian di atasnya diberi dengan rebung telur dan daging udang, kemudian dibungkus dan digoreng. Nah, ketika disajikan biasanya disajikan bersamaan dengan sambal seperti ini, anak-anak. Enak sekali ini. Lanjut, di sini ada makanan khas yang namanya nasi gudeg. Nah, nasi gudeg itu berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Ini terbuat dari nangka yang dimasak dengan santan, anak-anak. Lah, nangka muda itu kalau di daerah kita biasanya disebut dengan gori. Nah, gori ini dimasak dengan santan, kemudian setelah selesai dimasak dengan santan, di atasnya diberi kuah santan yang kental atau areh. Ini rasanya manis sekali, anak-anak. Kemudian nasi gudeg ini disajikan dengan ayam kampung, kemudian ada telur, tahu, dan yang jadi ciri khas juga ada sambal goreng kreceknya. Pasti enak sekali ya, anak-anak. Kalau nasi gudeg ini jangan khawatir, saya Pak Guru yakin pasti kalian pernah makan nasi gudeg ini. Selanjutnya ada rujak cingur, anak-anak. Wah, rujak cingur itu makanan khas dari provinsi Jawa Timur. Nah, yang menjadi ciri khasnya adalah adanya cingur, anak-anak. Cingur itu apa, Pak Guru? Cingur itu mulut sapi, anak-anak. Wah, kok mulut sapi? Iya, lah rujak cingur ini merupakan makanan olahan dari mulut sapi. Lah, mulut sapi itu dihidangkan dengan sayuran yang diberi bumbu yang terbuat dari olahan petis. Wah, ini ada bumbunya. Kemudian yang menjadi ciri khas juga biasanya diberi irisan-irisan atau potongan-potongan tipis pisang biji hijau yang masih muda. Nah, kalau orang Jawa menyebutnya sebagai gedang kluthuk. Nah, lanjut, di sini ada ayam betutu. Wow, ayam betutu itu berasal dari provinsi Bali. Perbedaan dari ayam-ayam yang lain atau masakan ayam yang lain adalah kalau ayam betutu ini dibuat dengan menggunakan ayam utuh, di mana ayam utuh itu dimasuki bumbu. Nah, setelah diberi bumbu, ayam betutu ini dipanggang dalam api sekam. Wah, ini rasanya enak sekali. Kalau kalian pergi ke Bali, jangan lupa coba makanan khas dari Bali, yaitu ayam betutu. Selanjutnya kita sampai ke Bugis, atau ke Makassar yang ada di Sulawesi sana. Nah, di sana kita akan menemukan sup konro, anak-anak. Ciri-cirinya adalah di sini satu, ada iga sapinya, anak-anak. Kemudian yang kedua, kuahnya berwarna kehitam-hitaman. Nah, kuah yang berwarna hitam ini berasal dari buah kluwe, anak-anak. Ini kalau buah kluwe itu kalau di tempat kita juga biasa digunakan untuk memasak rawon ya, anak-anak. Mungkin sup konro ini juga mirip-mirip dengan rawon tadi. Cuma ada ciri khasnya, di mana di sana ada bumbu yang rasanya relatif kuat. Nah, bumbu yang relatif kuat itu biasanya akibat dari penggunaan ketumbar, anak-anak. Nah, sup konro ini ada juga yang menjualnya di daerah kita, anak-anak. Seperti itu. Yang terakhir, anak-anak, jangan lupa
Pak Guru ingin menyampaikan kesimpulan bahwa yang pertama, makanan khas di Indonesia itu berbeda-beda anak-anak. Nah, perbedaan makanan khas itu sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat dan keadaan alamnya anak-anak. Nah, masyarakat setempat dan keadaan alam yang berbeda-beda itu sekali lagi menghasilkan makanan daerah yang berbeda-beda. Nah, kita Indonesia memiliki daerah yang sangat luas sehingga memiliki berbagai macam keanekaragaman. Tapi dari berbagai macam keanekaragaman atau perbedaan itu kita harus tetap bersatu. Nah, tugasnya anak-anak menjawab pertanyaan, mengapa kita harus bersatu dalam keberagaman ya? Nah, nanti jawaban dari pertanyaan ini bisa kalian tuliskan di buku tulisnya masing-masing. Kemudian minta tolong orang tua untuk memfotokannya dan dikirimkan ke Pak Guru melalui Microsoft Teams. Itu saja dari Pak Guru. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.